Malam hari ini adalah malam pertemuan terakhir kita dengan MTS 4 Jakarta. Materi malam hari ini adalah numerical ability yang akan disampaikan oleh Kak Slamet. Langsung saja kepada beliau, kami silakan. Silakan Kak Slamet. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum dimulai, langkah baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa dengan mudah kita pahami. Kemudian ke depannya mudah-mudahan gak ada halangan, lancar sampai akhir. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Dan masyaallah lagi. Ya, kan. Selesai? Baik, Amin. saya share untuk materi malam ini ya. Apakah sudah terlihat untuk materinya? Sudah. Udah. Ya. Baik, terima kasih. Kita bisa mulai ya. Mungkin sebelum kita membahas soal, saya ingin menjelaskan bahwa untuk materi ini ya, kalau saya lebih gampangnya itu pola bilangan atau barisan ya. Artinya nanti ada beberapa ketentuan yang harus kalian cermati betul ya, bahwa pola bilangan atau bentuk barisan itu nanti bermacam-macam ya. Ada yang bentuknya datar-datar saja ya, lurus ya. Itu seperti deret ataupun barisan. Itu nanti seperti apa. Kemudian ada yang modelnya seperti ini ya. Ini numpuk ya, ada dua baris. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti tubuh manusia, ada dua tangan, satu kaki. Kemudian ada perut atau ada kepalanya ya. Kemudian ada yang lain juga yang mirip ya, yang seperti itu sebagai semacam namanya segitiga, yang sampai ke seperti piramid gitu ya. Itu nanti ada juga untuk pola-polanya di sana. Artinya kalau misalnya kalian tahu itu, nanti ketika kalian mau berpikir itu berpikirnya jelas di situ, nggak kemana-mana, nggak melebar kemana-mana. Ya, ini perlu dipahami. Saya rasa karena ini pertemuan terakhir, mungkin kalian sudah tahu ya tentang itu semua. Baik, untuk soal yang pertama kita mulai saja ya. Eh, Ini pakai sana. Soal nomor satu ini, perhatikan bilangan-bilangan di bawah ini, kemudian tentukan bilangan yang kosong di dalam tanda kurung. Ya, di sini ada angka 12, kemudian 10 tengahnya ya, kemudian 8. Nah, untuk baris keduanya ini 13, tengahnya itu berapa? Ini yang diminta atau dicari. Kemudian berikutnya 11. Ya. Perlu kalian pahami bahwa bentuk pola seperti ini ya atau barisan semacam ini itu yang kalian pahami bukan berarti nanti kalian hubungkan ya antara 12 dengan 13, 10 dengan titik-titik di sini, 8 dengan 11. Ya, itu bukan dan itu salah ya. Nah, yang perlu kalian pahami di sini, ini dalam satu baris, ya, ini terhubung, ya. Nanti untuk baris yang kedua, ini mengikuti pola dari baris yang pertama, ya. Jadi pasangannya itu nanti 12, 10, 8, nanti 13 titik-titik berapa, ya. Seperti itu, ya. Nah, jadi di sini untuk 12, 10, 8 kalian pahami, ya. Kenapa kok di sini 10, ya. Kenapa kok di sini 10? Ya, ini 10. Nah, 10 ini 8. Ini 10 didapat dari proses ya antara kanan dan kiri nih. Antara kanan. Dengan yang kanan dan kiri kita mendapatkan angka 10. Proses. Nah, dengan melihat angka di sini 12 8 kemudian menghasilkan 10, ini 12 ya dibagi berapa? Maaf, ditambah ya, sorry.
ditambah 8, kemudian baru dibagi 2. Ya, ini ya. 12 tambah 8 itu 20, baru dibagi 2. Nah, ini ketemu 10. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa nilai tengah di sini didapat dari ya operasi dari angka yang sebelah kiri dan kanan. Nah, ini operasinya bisa dua, ya. Bisa plus dengan bagi, plus dengan kali, atau sebaliknya ya, atau min juga bisa di situ. Atau juga nggak cuma satu operasi, ya. Nah, di sini ada dua. Nah, Selamat. dari apa baris yang pertama, ya polanya semacam itu kita pakai untuk menghitung ini. Nah, dengan pola yang sama dengan baris pertama. Artinya apa? 13 ditambah 11 hasilnya berapa? 24 ya. Kemudian baru dibagi 2 sesuaikan. Hasilnya berapa ini? 12. Nah ini. Selesai ya. Ini nomor satu. Ada pertanyaan? Bisa ya? Nah, itu nomor satu. Perlu diingat kembali ya. Bahwa ketika kalian mendapati soal seperti ini, ya, maka baris yang pertama kalian apa? Lihat ya dengan angka yang tengah itu didapat dari dua angka yang sebelahnya dengan operasi yang bisa kita tentukan ya. Kemudian nanti baris kedua itu kita operasikan dengan operasi yang sama dengan baris pertama ya. Artinya kalian jangan sampai seperti ini pemahamannya ya. 12 dengan 13 nambah satu 10 nanti dengan 10 nambah berapa. Jangan seperti itu. Mungkin bisa iya ya, kelihatannya iya, tapi sebenarnya itu salah. Ya. Karena ada yang memahami gini, 12 tambah satu jadi 13 nanti 10 tambah 2 naik ya, nanti 8 tambah 3 misalnya gitu. Boleh, tapi itu bukan seperti itu untuk penyelesaiannya. Baik, nomor berikutnya kalau nggak ada yang ditanyakan, nomor 2 ini sama ya, cuma angkanya ini berbeda ya. 12 kemudian tengahnya berapa? 56 kemudian di sini 16. Artinya 12 dengan 16 kalian operasikan untuk mendapatkan angka berapa? 56. Caranya 12 ditambah Oh, 16 yaitu 26. Baru ini dikali. Nah, ini beda dengan yang pertama ya, dikali berapa? 56 ya. Kemudian untuk yang kedua ini juga sama. Nah, operasinya sama, angkanya ini 17 dengan 20. Kita jumlahkan dulu, yaitu berapa? 40 ya. Kemudian baru dikali 2, yaitu 80. Nah, ini. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ya. Karena kalau kalian memahami gini 16 ke 17 jadi ditambah berapa? 5 misalnya 16 ke 23 tambah berapa? 7 nanti ini nggak selesai, nggak apa, nggak jadi gitu. Operasinya seperti ini. Ada pertanyaan, Mas? Mbak? Tidak ada Pak. Lanjut. Kalau bisa kalian ini ya ada semacam orat-oratan atau kertas ya untuk nyoba di sana gitu. Karena soal ini butuh cepat ya, nggak sampai 1 menit harus terselesaikan gitu. Ya. Untuk nomor 3 ini, nomor 3 di sini 368, tengahnya berapa? 56. Kemudian di sini 256. Nah untuk mendapatkan 5 itu gimana ini? Ya, nah caranya ada yang tahu coba, ada yang bisa dikurangi ya. Nah, kalau dikurangi berapa hasilnya? 8 kurangi 6 2 ya. Kemudian 6 kurangi 5 1 3 kurangi 2 1 ya, 112. Untuk mendapatkan angka 56 dibagi berapa? Bagi 2 ya, yaitu 50. Nah, ya.
Nah, dengan pola yang sama, ya, kemudian baris kedua kita selesaikan ini. Ini dijumlah, maaf, dikurangi. Dikurangi hasilnya 8 kurangi 4 4, 1 kurangi 1 0 ya. Kemudian 2 kurangi 1 1. Dibagi 2, yaitu 104 bagi 2, 52. Nah, ini. Tulis di sini ya. Selesai ya, nomor 3. Ada pertanyaan, silakan. Kalau bingung atau ada yang belum jelas, di tengah-tengah di stop nggak apa-apa ya. Bisa. Nanti biar nggak apa, biar pemahamannya itu lengkap ya. Jangan di akhir ya, atau tertinggal nggak paham terus diam aja gitu. Baik, nomor 4. Nomor 4 ini sama ya. 72, kemudian tengahnya 58, kemudian ini 14. Berapa? 5? Oh, 14 ya. Ini tengahnya. Ini. Coba ada yang bisa. 14 di sini 72, kemudian ketemu 58. Ini paling gampang ya. Berapa? Atau operasinya apa? Operasinya minus ya. 72 kurangi 14 berapa? 58 ya. Maka yang kedua juga sama ini. Ini dikurangi ya. Kalau dikurangi berapa jadinya? 40 ya. Ya, nomor 5 ini. Nomor 5 tentukanlah berapa angka yang tepat untuk diisikan di dalam kurung ini sama juga ya. Di sini ada berapa? 8, kemudian tengahnya 34, kemudian berikutnya 9. 34 itu dari proses berapa ini? 8 diapakan dengan 9. Ditambah ya. Ditambah berapa jadinya? 17. Setelah itu dikalikan ketemu berapa? 34. Yang kedua sama ini. 7 tengahnya itu didapat dari apa ini? 7 dan 9 yang di apa ini? Dijumlah ya. Maaf, dijumlah ya. Kemudian jadi berapa ini? 16 ya. Kemudian dikali 2. Setelah dikali 2 sama dengan berapa ini? 30. Selesai ya. Nomor 5. Ada pertanyaan, Mas? Bisa ya? Habis. Lanjut ya. Coba sebelum Ustadz jelasan, ada yang bisa nggak nomor 6? 1 menit aja coba. Saya kasih waktu. Cepat ya dikerjakan. Berapa ini? 29 dapat dari, ya ada yang bisa? Diapakan Mas? Salah satu, ayo. Di pertama di apa? Dikurang. Dikurang. Kalau Dikurang. dikurang berapa? Nggak ya, diapakan ini? Dijumlah. Dijumlah berapa? 5 8. Baru dibagi 2 ya.
Ini juga sama ini. Di jumlah berapa? 24 ya. 24. Kemudian baru dibagi dua sama dengan 12 ya. Oke. Ya, soal seperti ini ya sebenarnya kalau kalian sering latihan itu nggak susah sebenarnya. Yang penting cepet ngitungnya ya. Sama cara pandangnya itu nggak ini ya, nggak sempit cara pandangnya. Cara pandangnya itu luas. Ketika kalian cara pandangnya sempit itu nanti nggak akan ketemu karena polanya itu nanti macam-macam. Nomor 7 ini angkanya besar. Ini yang agak susah itu memang apa? Angka-angkanya kadang gede seperti ini ya. Artinya kalian itu harus cepat ya atau lihai dalam apa ini menghitung. Nah ini ya 148 dengan 368 ya. Kalian apakan untuk mendapatkan angka 110 ya. Nah, di sini itu bukan dikurangi, tapi lebih ke apa? Ke selisih ya. Nah, karena kalau dikurangi nanti akan menghasilkan tanda minus. Ya, ini kalau selisih, nah, selisihnya itu berarti berapa? 8 kurangi 8, 0 ya. Kemudian 6 kurangi 4, 2. 3 kurangi 1, 2. Nah, baru dibagi berapa? 2. Sama dengan 110. Nah, ini ya. 2, 4, 3. Nanti tengahnya ini berapa? Nah, 397 sama. Bisa tak? Ya. Terus berikutnya ini. Nah, ini dikurangi ya. Jadi berapa? 4. Nah, kemudian 9 kurangi 4, 5. Kemudian berikutnya 3 kurangi 2, 1. Baru dibagi berapa? 2. Sama dengan 70 tuh. 7. Nah, ini ya. Kemudian nomor 8. Makanya itu besar-besar ya. Ini mulai agak susah. Karena kadang ketika kita berpikir eh, operasinya yang pertama ini, yang kedua berikutnya apa gitu ya, itu nggak ketemu. Nanti nyoba operasi yang lain, nyoba operasi yang lain gitu ya. Kalau angkanya sedikit itu masih bisa ya cepat. Tapi kalau angkanya besar itu kesulitan. Maka memang betul untuk soal seperti ini ya, atau kasus seperti ini kalian benar-benar harus cepat ngitungnya ya. Bahkan kalau bisa nggak usah orat-oratan ya. Tinggal dilihat angkanya pas apa enggaknya di situ. Di tengahnya berapa yang ke 8 soal angka 8. Ini 64. Tuh. Nah, kalau dilihat berarti di apakan? Nomor 8. Nomor 8 itu dicari selisihnya ya. Kalau dicari selisihnya jadi berapa? 2 kurangi 7. Nah, selisih 2 kurangi 7 5 ya. Atau 12 kurangi 7. Sisa 105, Pak. berkurang 1 ya. Ini 0. Kemudian 6 kurangi 4 ya. Iya, Berapa? Pak. 2. Nah, hasil selisihnya ini 205. Baru dikali 2. Dua. 410 ya. Baris yang kedua juga sama. Polanya seperti itu ya. Nanti tengahnya itu didapat dari selisih antara 783 yaitu berapa ini? 2
4, terus 7 kurangi 5, 2. Kemudian baru dikali 2. Sama dengan berapa? 4, 8, 4 ya. Kemudian berikutnya nomor 9 ya. Nomor 9, 3, 3, kemudian tengahnya 8. Ini kecil lagi ya angkanya, jadi cepat, mudah. Kemudian berikutnya 6, 7, tengahnya ini berapa? Jadi 5, 4. Nah ini saya lihat untuk operasinya beda ya dengan yang tadi. Kira-kira apa, Mas? Kira-kira apa? 3, 3, 3, 1. Diapakan ini? Di jumlah ya. Kalau di jumlah berapa? 64. Nah, 64 untuk mendapatkan angka 8 diapakan juga? Diakarkan ya. Nah, maaf, 64 diakarkan. Jadi adalah begitu juga untuk baris yang kedua sama ya. 67 dengan 54 itu dijumlahkan satu, kemudian 11 tambah satu, satu, 2 ya. Satu, 2, 1 ya. Nah, ini dijumlah. Nah, baru diakar. Ketemu berapa? 11. Nah, ini ya, nomor 9. Kemudian nomor 10. Nomor 10, 3, 2, kemudian berikutnya 5, 6, 7. Nah, ini tuh diapakan coba? Nah, 3, 2, 4 di selisih mungkin ya. Nah, kalau selisih 7 kurangi 4 berapa? 3 ya, selisih coba. Kalau salah nanti bisa diganti ya. Pertama selisih coba. 7 kurangi 4, 3. 6 kurangi 2, 4. 5 kurangi 2, 2 ya. Nah ini nanti dikali 2 sama dengan berapa? 4, 8, 6 ya. Nah, kemudian yang kedua juga sama nih. 3, 4, 5 ya. Nah, kemudian 6, 7, 8 ya. Ini kalau di apa? Cari selisihnya berarti 8 kurangi 5, 3, 7 kurangi 4 berapa? 3, 6 kurangi 3, 3. Ya, kali 2 sama dengan 6, 6, 6 ya. Nah, ini. Ya. 1 sampai 10 ada pertanyaan tidak, Mas, Mbak? Ya, karena nomor 11 sudah berubah bentuk soalnya. Dimengerti, Silakan Pak. kalau ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada bisa lanjut nomor 11. Dimengerti, Pak. Gitu ya. Saya simpulkan dari soal nomor 1 dan sampai soal nomor 10 ya, bahwa ketika kalian mendapati soal seperti ini ya, nah, ada dua baris, satu barisnya 3 angka, kemudian tengah itu ya, angka tengah itu dijadikan acuan ya, untuk mendapatkan apa angka berikutnya yang baris kedua. Itu caranya, baris pertama kalian cari polanya ya. Kemudian pola baris pertama itu dipakai untuk pola yang ke atau baris yang kedua seperti itu. Artinya polanya itu terpisah baris pertama dan baris kedua ya. Jangan setiap angka ya, setiap suku itu kalian hubungkan dengan suku di baris berikutnya. Itu nggak bisa. Ya, artinya ini ya, 3, 2, 4, 4, 8, 6, 5, 6, 7 ini memang satu apa? Satu ketentuan atau satu pola ya. Nanti baris yang kedua kita samakan polanya. Kemudian nomor 11 ya. Berapa nilai X pada gambar di bawah ini? Nah, yang perlu kalian pahami, di sini ada apa namanya? Perut ya. Ini saya bahasakan perut. Kemudian di sini ada 2 tangan.
dan 2 kaki. Nah, kalau kalian dapati soal seperti ini ya, langkahnya ya, itu kaki dengan kaki, tangan dengan tangan, itu kalian apa? Hubungkan. Jangan kaki dengan tangan, kaki kiri dengan tangan kiri nggak bisa. Ya, kaki dengan kaki, tangan dengan tangan. Ya, kalian hubungkan ya dengan operasi yang seperti apa ya untuk mendapatkan perut ini, mendapatkan angka tangan. Ya. Jadi di sini 7 dengan 6 kalian apakan, 13 dengan 12 ini diapakan, kemudian dioperasikan mendapatkan nilai berapa ini? 17 ya. 7 dengan 6 kalian apa? Kalikan ya. Dikalikan berapa? 42. Kemudian yang bawah ini kalian jumlah. Nah, dijumlah berapa? 25. Nah, dengan demikian kaki dapat 42, maaf, tangan dapat 42, kaki dapat 25, maka kita cari operasi untuk mendapatkan angka 17. Yaitu operasinya apa? Negatif atau min ya. Nah, 42 kurangi 25. Nah, ini sama dengan berapa? 17. Ya. Jadi diingat-ingat kaki dengan kaki, tangan dengan tangan, kemudian kalian operasikan ya. Jadi perut seperti itu. Operasinya terserah sebenarnya. Kita sesuaikan saja. Nah, kalau polanya sudah tahu ya untuk yang pertama, yang kedua juga sama ini pola itu dipakai ya. Pertama dikali jadi 20, 5 kali 4 ya. Kemudian kakinya ini ditambah jadi 8 tambah 6 14. Baru X-nya itu ya, X itu sama dengan berapa? 20 dikurangi 14. Berapa ini? 20 ya. 20 kurangi 14 berapa ini? 6 ya. Ingat-ingat ya. Di soal sering muncul ya gambaran seperti ini. Nah, berikutnya untuk lebih kuat lagi ya pemahamannya. Untuk soal nomor 12 ini sama sebenarnya ya. Cuma di sini ada tangan, ada kaki, kemudian bukan perut tapi apa ini? Kepala itu. Nah, sebenarnya sama ini ya antara perut dengan kepala. Artinya kepala itu didapat dari mana? Dari pasangan kaki dan pasangan tangan ya. Nah, pasangan kaki diapakan, pasangan tangan diapakan, baru nilainya kalian operasikan. Nah, dari angka ini ya 87 kemudian 13 untuk mendapatkan angka berapa ini? 11 ya. 8 dengan 7 ditambah jadi berapa? 15. 1 dengan 3 juga ditambah jadi 4. Kemudian mendapatkan angka 11 dari mana? Dari angka 15 dikurangi 4 ya. Jadi 11. Begitu juga gambar yang kedua ini. Nah, tangannya dijumlah jadi berapa? 17. Kemudian kakinya dijumlah jadi berapa? 5. Maka yang ditanyakan ini sama dengan 17 dikurangi berapa? 5. Ketemunya berapa ini? 12. Seperti itu ya. Nah, ini. Nanti kalau mau ditanyakan di stop nggak apa-apa ya. Ini karena waktunya sudah mendekati selesai. Kita cepat aja. Nomor 13. Ini tadi berapa? 12 ya jawabannya ya. Nomor 13 ini. Nomor 13 juga kurang lebih sama. Nggak ada uh, beda ya. Artinya dari apa ini? Soal seperti ini ada 6 5. Kemudian di sini berapa? Ada 7 ya. Kemudian hasilnya 23. Yang ditanyakan yang bawah. Bawah itu didapat dari mana? Dari yang bagian atas itu. Yang bagian atas kita apakan ya. Yang pertama angka 6 dengan 5 kita pasangkan ya. Itu berapa? Dikali ya. Jadi 30. 6 kali 5. Kemudian dikurangi itu 7. Nah, 23 itu dari mana? Dari 30 hasil perkalian 6 dengan 5. Kemudian dikurangi tengah ini 7 ya. Begitu juga yang kedua ini ya, 7 dengan 6. Diapakan ini? Dikali sama ya 42.
Untuk mendapatkan yang ditanyakan, ini dari perkalian itu 42 kurangi tengah ini 9. Sama dengan berapa? 33. Ya, itu nomor 13. Nah, bentuk-bentuk seperti ini kalian harus selesai ya. Jangan bingung lagi gitu. Tinggal nanti cepat ngitungnya saja seperti apa. Ya, yang jelas polanya itu sudah tahu bahwa ini ya nomor 14 itu sama tangan dengan tangan, kaki dengan kaki kita apakan ya. Dengan melihat angkanya 96 kemudian 83 kita apa jumlahkan ya. Nah, kalau dijumlahkan nanti hasilnya berapa ini? Bisa enggak? Atau nah ini dijumlahkan berapa? Kalau dijumlahkan kan 15 ya. Nanti bawahnya 8 ditambah jadi berapa? 11 dikurangi nggak bisa ya. Ini dijumlah 15, ini kayaknya dikurangi ya. Kalau dikurangi kan 5 ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan angka 3, nah ini beda dengan yang atas ya. 5 dibagi berapa? 15 dibagi 5. Ya. Yang bawah atau yang kedua ini juga sama ya. Ini di oh, ditambah jadi berapa? Oh 20 maaf. 20 ya. Kemudian ini 2. Yang ditanyakan ini apa? 20 dibagi 2 sama 10. dengan berapa? 10 ya. Oke. 14 seperti itu ya. Nomor 15. Nomor 15 ini sama seperti yang tadi ya. Artinya ini dipasangkan tangannya, perutnya ini nanti dioperasikan untuk mendapatkan angka 8 ya. Ini yang pertama dikurangi ya. Kalau dikurangi berapa? 2. Nanti di sini 10 dengan 2 dicari selisihnya ya. 8 dari mana? 10 kurangi 2. Ini juga sama ya. 11 dengan 9 itu dikurangi jadi berapa? 2. Kemudian ini cari selisihnya ya. Berarti 23 kurangi 2 sama dengan berapa? 21. Kemudian nomor 16. Nah, 16 ini sama juga menurut saya ya. Berarti ini 28, 28, 22 dengan 8. Ini diapakan? Tambah Tambah pintar, 30. Untuk mendapatkan 24, berarti ini 30 dikurang ya. Nah, 30 kurangi. Nah, ini juga sama. Ini ditambah jadi berapa? 40. 10, Jadi di sini dikurangi jadi 29 ya. 29. Pintar. Oke, lanjut nomor nomor berapa ini? 17. Cepat ya, nomor 17 ini gimana? Pertama di apa? Ditambah ya? Coba ditambah dulu. 17 ini ditambah juga ya. Nah, ini kena ya. Berarti 17 dikurangi 10. Nah, 17, maaf, kurangi 10 ya. Ini juga sama. Nah, ini ditambah jadi 11, ini ditambah jadi 5, 11 kurangi 5, hmm, sama dengan 6 ya. Kemudian berikutnya nomor 18. Nah, 18 ini enggak ada tangannya, ya, hanya kaki saja. Yang jelas 6 dengan 7, dengan 8, ini dijumlah bagi 2 ya. Dijumlah jadi 14 bagi 2. Jadi 7 ya. Kemudian ini dijumlah berapa ini? 16 bagi 2. 8. Atau ada yang memahami lain, itu boleh nggak apa-apa.
Berarti yang di sini kepalanya itu hasil atau nilai tengah dari 6 dan 8. 9 dengan 7 tengahnya adalah 8. Boleh seperti itu nggak apa-apa. Sama saja ya. Nomor 19. 19 ini sama ya dengan yang sebelumnya. Nomor 19 ini yang pertama dikali Kali 20 dikali. Kemudian dikurangi 7. Nah, 20 kurangi 7. Ini dikali 48. Kemudian, oh ini yang tengah ya, maaf ya. Kalau yang tengah itu berarti dari mana ini? 20 kurangi berapa ini? 13. Oke ya, ini saya hapus. Nah, ternyata yang ditanamkan di tengah ya. Ini berarti X sama dengan berapa? 48 dikurangi 18 sama dengan 3. 10. Bisa ya. Terus nomor 20. Kalau ini gimana? 9 ketiga. Misalnya kalian berpikir di akar. Boleh masuk akal karena dua-duanya bisa. Akar 93, akar 93, akar 16 4. Ini kalau di akar nggak jadi. Artinya kalian berpikirnya berubah. 9 ketiga itu dibagi berapa? 3. 16 keempat dibagi 4. Ini pun sama ya. Bagi 3 9. Bagi 4 berapa? Tuh 7. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kalian berpikir yang pertama itu mungkin benar ya, kalau kemudian dipakai yang berikutnya beda, ya berubah ya pikirannya, ganti, cara pandangnya dirubah. Kemudian nomor 21. 21 gimana ini? 21 itu yang pertama kalian jumlah ya, ini jadi berapa? Ditambah total jadi berapa ini? 12 ya. Kemudian yang kedua juga dijumlah, ini jadi 7. Untuk mendapatkan 5, 12 kurang itu 7. Begitu juga yang ini ya. 7, 3, 6 dijumlah 16, 7, 2 dijumlah 9, kemudian dikurang ya. Saya tulis saja kurang. Jadi berapa? 9 ya. Maaf 9, 7. Nah, jadi 7. Ya, oke. Kemudian nomor 21. Nah, ini yang agak sedikit beda ya. Kalau seperti ini, nah, jadi dari tiga segitiga ini ya, kalian operasikan, kemudian mendapatkan angka 11. Nah, perlu diingat ya, kalau bentuknya seperti ini, nanti ya arahnya itu nanti ke ujung, Mas. Gini, itu. Atau mungkin selang-seling juga bisa, ya, loncat satu, loncat satu. Atau seperti ini juga boleh. Nah, untuk loncatannya seperti ini bisa juga kalian pahami dengan kali, bagi, kurang, tambah itu boleh ya. Tinggal nanti kita cocok-cocokkan saja ya yang sesuai yang mana. Nah, 37 dengan 19 itu hasilnya seperti apa? Dijumlah berapa ini? 56 ya. 56. Kemudian di sini 32 dengan 33 65. Nah, berikutnya ini dijumlah ya. Ini juga dijumlah. Kalau dijumlah berapa jadinya? 121. Nah, kenapa mendapatkan dengan 11? 121 di akar. Sama dengan 11. Begitu juga yang kedua ini. Nah, ini kalau dijumlah berapa? Ya, kalau dijumlah itu 120 ya. Nah, ini kalau dijumlah berapa? 5, kemudian 105 ya. Nah, ini kalau dijumlah jadi 225. Kalian akarkan ini jadi berapa? 15. Mungkin saran saya untuk kasus ini ya, kalian harus apa namanya? Paling nggak hafal lah untuk bentuk apa? Atau bilangan kuadrat ya dari 1 sampai 20 ya biar cepat nanti.
Nah, ini nomor 22 ya. Saya ulangi, cirinya kalau segitiga seperti ini nanti ditarik sampai ke ujung atas ya. Nanti angka yang di atas itu kalian sesuaikan dengan kotak ya, 11 ataupun X. Nah, untuk operasinya nggak mesti plus ya, bisa min ya, atau bisa kali, bisa bagi. Kemudian nomor berapa ini? Nomor 23. Ini tadi berapa? 15. Nomor 23 ini gimana? Kalau 23 saya lihat di sini turun ya, bagi dua. Ini ke sini ya, bagi dua. Atau kali dua. Ini ke sini bagi dua, ini ke sini kali dua. Ini ke sini bagi tiga, ini ke sana kali tiga. Berikutnya juga sama. Ini bagi tiga, ini ke sana kali tiga. N-nya berapa? N-nya berapa ini? Oh maaf, kali enam. Sorry, ini kali enam ya. Dua kali enam berapa N-nya? 12. Ya, N sama dengan 2 kali 6. 12. Nomor 24. 24 gimana ini? Kalau 24 ini dikurangi ya. Dikurangi 6. Baru ditambah ya. Nulisnya di sini aja lah. Biar nanti dikira itu min 6. Maaf ya. Ini dikurangi atau selisihnya ya. Selisih boleh lah. Selisih ya. Selisihnya berapa? 6 ditambah 4, 10 ya. Kita cocokkan ini bener nggak ya. Cari selisihnya berapa? 7. Nah, ini pas ya. Ditambah 7, 14. Berarti ini juga dipakai. Ya. Ini berapa? 9 ya. Ditambah. Jadi 8. 11. Gitu ya. Nah, kalau yang ini gimana? Sat- Satu, satu, tiga, dua, tujuh, lima setengah ini gampang ya. Ini itu satu dari mana? Dari angka yang ini ya, dipangkatkan di tiga. Pangkat tiga ya. Ini juga pangkat tiga ya. Ya, Pangkat tiga. Ini juga pangkat 3. tiga. Nah, yang jelas nanti di sini satu ke tiga, tiga ke lima, lima ke berapa ini? Tujuh. 7. Berarti kemungkinan kan nanti ada A, C, sama D ya. Yang lain dieliminasi. Nah, 7 pangkat berapa? Nah, pangkat 3 berapa? 2, 4, 3 ya. 2, 4, 3, 3, 3, 4, 3 ya. 3, 4, 3 ya. 3/3. Oke. Kalau yang ini gimana nomor 26? 26 tambah ya. Tambah, tambah. Ini tambah berapa jadinya? Dijadikan penyebut berapa? 12 ya. Berarti yang atas ini jadi 8. Ditambah berapa? 9 ya. Sama dengan 17 per 2. Atau berapa? 1, 5 per 12. Bisa ya? Pecahan kayak gini. Pecahan juga sama ya. Kalian harus tahu pecahan biasa diubah jadi pecahan campuran ya. Baik, untuk 26 soal selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Tidak, tidak ada Pak, terima kasih. Baik. Untuk nomor selanjutnya, ya nomor 27. Ini saya rasa nomor 27 itu polanya susah ya. Ini 2, 6, 11, 19 kan naik ya. Tapi di si bawahnya apa? Naik kemudian turun nih jadi 15. Kemudian di sini juga sama ya. Kalau kita pasangkan atas dan bawah ya 2, 4, 6, 8 selisih berapa? 2 ya, 11, 13 selisih 2. Tapi di sini malah turun juga. Untuk ini mungkin saya tinggal dulu ya. Nomor 27 itu. Karena agak
Kayaknya nggak kena ini. Kalau operasinya miring ya atau angka miring ini ya 46, 8, 11, kemudian 13, 19 itu mungkin bisa, tapi ke bawahnya itu nggak kena juga. Saya ini sudah lihat itu angkanya hanya kesulitan. Karena di sini itu kelihatan ya 20, 22, 26. Ini kan selisihnya 2 ini. Ya, angkanya juga kelihatan. Tapi di sini dengan operasi itu nggak kena. Kita pakai aja apa? Kita ganti aja soal nomor 28 ya, biar biar efektif kena semua. Nah, ini dua-dua itu dijumlah Kak, ya. Jumlah coba. 459 tambah 6 berapa ini? 15 tambah 7 2. Ini kalau dijumlah 63 berapa? 9 8 2 10 berarti 19 ya. Kemudian nomor 29. Nah, 29 ini gimana? 289 ini kelihatan. Ini itu bilangan apa? Kuadrat ya. Bilangan pangkat ini ya. Berarti biar mendapatkan angka berapa ini ya? 289 itu 17 ya. 17 ya. Nah, kalau 17 berarti ini 3 dengan 5 itu dikali. Dikali berapa? Nanti tambah 2 ya. Kali 15 ditambah 2 sama dengan 17 pangkat 2. Hasilnya ini. Ini juga sama ya. Dikali jadi berapa? 2. Dikali jadi berapa? 12 kemudian dikali 2 ditambah 2 ya. Ditambah 2 14 dikuadratkan jadi berapa ini? 196. Kemudian terakhir nomor 30. 30 ini sama ya. Ditambah, ditambah, kemudian ini ditambah jadi berapa? 31. Nah, Satu. selesai ya. Ya, Baik. pertanyaan sampai sini, Mas, Mbak. Saya rasa Sudah, Bu. cukup ya. Ya, Ini Pak. yang terakhir, mudah-mudahan selama bimbingan ya kalian tahu bentuk soalnya. Jadi Amin. ketika kalian belajar itu tidak apa namanya, tidak melebar kemana-mana, ada arah dan tujuannya. Ya, nah, mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebelumnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih wabarakatuh. Ustaz Slamet atas materinya yang sudah disampaikan. Numerical ability, Alhamdulillah pertemuan malam hari ini dan merupakan pertemuan pamungkas dengan MTS 4 Jakarta. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Dari kami host, Amin. tentunya mewakili Bimbel Ain Habibie dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga adik-adik semuanya sukses, cita-citanya tercapai. Amin. Amin, Allahumma amin. Kita akhiri bersama pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Ya, dari saya, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap, wabarakatuh. ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.